Hai, long time no see. Welcome back to my channel again. Bersama gue Ling Ling di Koptium Jerman. Hari ini cuaca lagi bagus. So süß, yeah. It's a bunny. So sorry. Welcome back to my channel again. Bersama gue Ling Ling di Koptium Jerman. Hari ini hari Rabu is an NBL day. Jadi hari ini ngoceh bareng ini. Kita mau ngocehin tentang apa ya? Kita mau ngocehin tentang Paskahnya orang Jerman, keluarga Jerman sama Paskahnya orang Indonesia. Jadi Indo-Jerman gitu ya. Jadi kalau keluarganya Indo-Jerman Und das kann man einfach essen. ya. Und das kann man in den Mund essen. Ya. Terus yang merayakan Hari Raya Paskah, apa aja perbedaannya dan apa aja yang dilakuin. Ini Mami, yes. das kann man einfach immer essen. Iya, ini berdasarkan ini aja ya, my personal opinions. Jadi keluarga aku aja gitu. Mungkin keluarga yang lain beda gitu. Jadi cuma sharing aja guys. So let's get started. Aku ganti background dulu karena matanya terik banget. Jadi mataku susah mau buka. So yang pertama keluarga gue ya, keluarga Jermanku ya, keluarga suamiku ya. Kalau mereka itu nggak begitu religious. Jadi sebenarnya Easter itu, Paskah itu untuk family aja. Jadi mereka merayakan misalnya kalau di sini kan kebanyakan udah spring vacation, terus liburnya lama. Kalau sekolah mungkin sampai 3 minggu. Kalau anakku biasanya sih 2 minggu gitu. Karena mereka masih di kindergarten sama preschool, jadi mereka belum masuk sekolah. Libur 2 minggu, jadi biasanya dimanfaatin orang tua. Di sini biasanya rata-rata untuk ngumpul sama oma opa, terus makan bareng, terus apa lagi ya, kayak nyari-nyari telur Paskah atau coklat Paskah atau pokoknya yang ada kelincinya gitu. Terus makan bareng sama keluarga, terus pokoknya kebanyakan acara keluarga gitu. Tapi walaupun nggak ketemu, mereka akan kirim-kirim kayak parcels gitu, terus dalamnya banyak hadiah kecil-kecil. Kebanyakan sih sweets gitu, terus coklat, pokoknya ya untuk anak-anak deh makanan gitu. Kadang kalau mertuaku suka ngirim-ngirim ya, kayak misalnya socks. Nggak tahu kenapa setiap tahun pasti ada. Ada nggak keluarga Jerman yang lain yang bisa ini kasih pencerahan kenapa harus ada socks? Aku nggak tahu. Jadi kita setiap orang itu dikasih 1 pasang, jadi 10 tahun 10 pasang. Itu pasti dikasih. Terus kadang mainan kecil-kecil buat anak gitu, yang anak yang pernah minta terus dikasih. Jadi seperti perayaan Christmas kecil gitu di rumah. Tapi di sini nggak, ini di keluarga Jerman aku ya. Jadi mereka nggak begitu religious. Jadi mereka nggak ke gereja, nggak ngapain, nggak misa, pokoknya untuk keluarga aja gitu. Jadi untuk apa sih, kayak acara gereja itu mereka nggak gitu. Tapi mereka masih ini termasuk dalam anggota gereja gitu. Jadi mereka masih bayar pajak gereja, etc. Tapi hanya nggak ke gereja. Jadi buat mereka itu kumpul-kumpul keluarga gitu aja gitu. Sementara kalau keluarga aku di Indonesia, we are kind of religious gitu. Jadi kita kalau merayakan Paskah itu harus ke gereja. Jadi dari kecil itu kita ke gereja. Aku masih ingat waktu masih kecil itu suka banget Paskah, karena pasti ke gereja itu pasti ada kayak hadiah in a bag gitu. Jadi dalam bag itu ada kayak telur yang udah matang sama bright banget di sini. Jadi sama kerupuk. Karena aku seneng banget dikasih kerupuk. Karena di Indonesia aku sama orang tuaku nggak boleh makan kerupuk, jadi pada aku seneng banget dapat kerupuk. Terus kayak ada permen kecil-kecil gitu, tapi nggak boleh langsung dimakan semua gitu. Sebenarnya waktu masih kecil aku nggak begitu ingat ya itu kalau Paskah itu seperti apa gitu, atau apa maknanya, atau apa sih yang harus kita lakukan gitu. Cuma buat aku waktu senang banget nanti ada a little bag, you know, terus a lot of presents inside, terus pada happy semua. Bentar, guys. Terus biasanya di acara gereja itu ada acara kayak kayak perlombaan gitu. Habis kalau menang juga dapat hadiah lagi, dan aku senang banget gitu.
kalau di sekolah, karena aku memang sekolah private school, jadi dan kebanyakan tuh sekolah Kristen, jadi kita juga ngerayakan Paskah juga di sekolah, dan biasanya kebanyakan lomba apa gitu, nanti juara atau enggak itu urusan belakang, yang penting ikut dulu acaranya. Jadi ya kalau ya pasti ke gereja ya kalau di keluargaku di Indonesia. Jadi kita nggak begitu ngumpul-ngumpul di rumah, kebanyakan ngumpulnya itu di gereja. Terus ada acara ya kayak seperti ya, apa sih sermon, kebaktian gitu. Jadi ada kebaktian di gereja gitu. Baik itu hari Minggu, kadang nggak hari Minggu juga, tapi kemungkinan kebanyakan seingatku hari Minggu gitu. Terus kita ngapain lagi ya? Acara makan-makan di rumah nggak, karena tiap hari udah makan. Jadi kita nggak ada special makan-makan untuk ngarain acara Paskah atau tukar hadiah atau tukar apa, itu nggak ada. Atau kirim-kirim parcel, itu kita nggak. Itu keluarga aku ini. Jadi apa ya? Beda banget gitu ya. Enggak ini. Tapi mungkin aja nggak semua seperti kayak aku gitu ya. Mungkin ada juga orang tua yang mertuanya atau orang tuanya di keluarga yang di Jerman itu mereka ke gereja terus misa atau kebaktian. Ada juga sih. Ini mungkin keluarga aku aja, makanya aku share mungkin ini pengalaman yang berbeda. Hey. Jadi siapa tahu kalian pengalamannya juga beda-beda di negara European yang lain gitu. Itu sekarang ngapain lagi ya kalau di Indonesia ya? Selain kebaktian ya nyanyi-nyanyi. Sama sih kebaktian ke nyanyi-nyanyi. Terus apa ya? Gitu deh. Kayaknya di negara Asia rata-rata begitu European culture-nya nggak begitu ada. Oh, aku ingat di Indonesia kita pasti ada acara ini, lomba apa sih, kayak ada bukan lomba, nyari telur, ada kayak di gereja ada. Oh, aku mau cerita, mau share. Kalau aku di sini sama keluargaku, sama anak-anakku, sama suamiku gitu ya. Sebelum corona, jadi kita hampir tiap minggu itu pasti ke gereja. Dekat rumahku ada satu gereja Katolik gitu. Jadi kita misa di situ. Aku jarang ngomong bahasa misa gitu ya, karena di sini bahasanya kebaktian gitu. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia ngomongnya misa kali ya. Terus tapi di situ kebunnya kecil, jadi kita nggak ada acara apa-apa untuk anak-anak. Nah, aku suka yang ada yang daerahnya lebih jauh lagi dari rumahku, itu namanya Feldmoching. Itu gerejanya lumayan besar. Terus di situ selalu ada acara. Dia kebunnya besar banget, jadi selalu ada acara nyari telur. Telurnya itu udah warna-warni, jadi anak-anak suka banget. Jadi itu Paskah yang paling ditunggu-tunggu anak sini. Jadi apalagi kalau di Bavaria itu, di provinsi aku tinggal di sini itu kebanyakan orang Catholic, jadi mereka lebih religious juga. Jadi mereka banyak yang masih yang tradisi Kristennya masih kental gitu. Jadi mereka masih misa ke gereja, masih ke gereja juga, kebaktian. Terus ya, terus kalau ada acara gereja apapun mereka pasti adakan gitu. Ya kalau misalnya nggak ada corona gini, kita pasti bawa anak-anak ke situ, dan it's fun for kids gitu. Terus ya misa mereka selalu, kalau misalnya nggak ada corona, kita selalu pergi sama anak-anakku gitu. Cuman karena anakku yang masih kecil, baru umur 3 tahun, dan di sini umur 3 tahun itu nggak ada kayak Sunday school for kids gitu. Adanya setelah umur 6 tahun gitu. Jadi harus pisah anakku yang gede sama yang kecil gitu. Dan itu frustrated banget buat orang tua yang anaknya masih kecil-kecil dibawa ke gereja. Di sini ya, aku nggak tahu, itu pengalamanku di sini aja. Kalau anaknya nangis atau gimana, kita harus yang benar-benar calm down. Kalau di Indonesia kan anaknya ditaruh di Sunday school tuh, ada Sunday school teachers yang jagain atau gimana. Itu mungkin buat kita semua lebih gimana gitu. Kalau aku di sini nggak ada, jadi sejak anakku masih kecil gitu, aku terus terang ke situ agak malu. Mereka suka teriak-teriak, lari-lari, dan
etc gitu. So guys, itu aja sharing gue untuk hari ini. Thanks for watching. I hope you enjoy spending time with me. Kalau suka video jangan lupa kasih gue like. Kalau nggak suka jangan lupa kasih gue. See you next time. Nice day. Bye.